Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Riri Rengganis SSN HUM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diva Anjar Kusuma Fajrin dari kelas 2023A NIM 021. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi di Kelurahan Kendang Sari. Latar belakang dari penelitian ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan pelayanan publik di kelurahan oleh birokrasi pemerintahan berinteraksi langsung dengan kebutuhan administratif utama masyarakat, misalnya pembuatan KTP, KK, surat perizinan, dan lain sebagainya. Kualitas pelayanan yang diberikan tentu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya. Aspek pertama yang menjadi persepsi masyarakat adalah sikap yang diberikan oleh pegawai administrasi saat memberikan pelayanan. Masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi dari penyelenggara pelayanan publik, sehingga hal tersebut dapat memunculkan persepsi dari mereka mengenai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai administrasi tersebut. Lalu rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengalaman apa yang pernah dialami oleh masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh pegawai administrasi pemerintahan di Kelurahan Kendang Sari. Yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai administrasi tersebut menurut persepsi dari masyarakat. Yang ketiga, apakah fasilitas yang disediakan oleh kantor Kelurahan Kendang Sari sudah cukup memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengalaman yang pernah dialami oleh masyarakat saat mendapatkan pelayanan dari pegawai administrasi pemerintahan di kantor Kelurahan Kendang Sari. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai administrasi tersebut dari sudut pandang masyarakat. Yang ketiga, adalah untuk mengetahui fasilitas yang disediakan oleh kantor Kelurahan Kendang Sari, apakah sudah cukup memenuhi atau belum menurut persepsi masyarakat. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai persepsi dari masyarakat terkait kualitas pelayanan administrasi yang dilakukan oleh pegawai administrasi pemerintahan di kantor Kelurahan Kendang Sari. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi penulis, diharapkan penulis akan menjadikan penelitian ini sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu. Selain itu, penelitian ini sebagai syarat penyelesaian tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan sebagai bahan pemikiran untuk mengembangkan permasalahan yang akan diteliti di penelitian selanjutnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yaitu yang pertama, jurnal dari Neco Haryanto dan S. Mujiarti Ulfa yang berjudul Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Memberikan Pelayanan Publik. Yang kedua, ada jurnal dari Luh Dea Damayanti dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM Kantor Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, ada jurnal dari Pandipa yang berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu atau PAPEN pada Kantor Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una. Yang keempat, ada jurnal dari Rizka Amelia Fitri Amanda dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Kendang Sari, Surabaya. Lalu yang kelima, ada jurnal dari Siti Rusnani yang berjudul Persepsi Masyarakat tentang Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.
Yang keenam ada jurnal dari Amelia Putri Dewi Nilamsari yang berjudul Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Prima di Kantor Kecamatan Tanjung Redap, Kabupaten Berau. Yang ketujuh ada jurnal dari Yayat Rukayat yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasir Jambu. Landasan teori. Yang pertama, persepsi. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris disebut perception berasal dari bahasa Latin perceptio, berarti menerima atau mengambil. Menurut penelitian dari Lahada tahun 2017, persepsi merupakan sebuah proses di mana seseorang akan memberikan penilaiannya terhadap suatu objek. Yang kedua ada pelayanan. Menurut UNIF tahun 2014, pelayanan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Studi dari yang melaporkan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang memberikan manfaat dalam suatu kumpulan atau kesatuan, serta menawarkan kepuasan meski pada hasil akhir nantinya tidak terkait pada produk secara fisik. Menurut Nur Hadi tahun 2020. Lalu yang ketiga ada kualitas pelayanan. Definisi kualitas dalam studi menurut Goods dan Davis dalam studi Ciptono tahun 2002 adalah suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas pelayanan merupakan tolak ukur seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan sehingga mampu dan sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan. Ciptono 2012. Lalu yang keempat ada administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni administrate, yang berarti memberikan layanan dan bantuan. Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, pengarsipan, dan lain sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggambarkan subjek maupun objek dengan menggunakan studi literatur. Lalu pendekatan penelitian, yaitu pendekatan penelitian digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan acuan pada etnografis. Sumber data yang ada di penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara kepada masyarakat. Lalu ada data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara kepada 10 responden dan juga observasi. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menyajikan hasil dari wawancara terhadap narasumber atau responden yang telah dilakukan dan melakukan analisa terhadap masalah yang telah didapatkan dari lapangan tersebut. Baik, selanjutnya ada sumber referensi dari penelitian yang saya gunakan adalah sebagai berikut ini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.